Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan di sore hari ini kita kembali berjumpa dalam program belajar bareng Tabernakel. Mari sebelum kita belajar lebih lanjut, kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini untuk kami belajar dari firman-Mu. Memberikan kami pengertian Tuhan tentang firman-Mu dan mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya percaya kita berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dimanapun kita berada, dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Di sore hari ini, kita sudah masuk di episode yang ke-53 dari Belajar Bareng Tabernakel, yang pada episode kali ini saya memberikan satu judul yaitu Perlindungan Tuhan di Padang Gurun Kehidupan. Perlindungan Tuhan di Padang Gurun Kehidupan. Kembali kita melihat skema kemah suci, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu ini menjadi satu gambaran ya apa yang menjadi karya Kristus dalam kehidupan kita. Kalau di Ibrani mengatakan bayangan dari apa yang Kristus kerjakan. Ada pembatasan di sini yaitu luar halaman dan halaman. Di luar halaman ini berbicara tentang kita sebelum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus menjadi pintu bagi kita, karenanya pintu gerbang menunjukkan satu tahapan awal di mana kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian kita masuk di halaman, di sana ada mezbah korban bakaran dan juga kolam pembasuhan. Mezbah korban bakaran adalah kita terus mengingat korban Kristus. Di sana tiap-tiap orang Israel ya melalui para imam dapat mempersembahkan korban penebus salah, penghapus dosa, dan lain sebagainya. Dan Kristus, Yesus melakukan kepada kita sekalian juga dia mau merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa pelanggaran kita. Karenanya kita melihat korban Kristus dan mengingat terus korban Kristus dalam kehidupan kita saat kita berbicara tentang mezbah korban bakaran. Kemudian kolam pembasuhan, di sini para imam juga membasuh tangannya ketika mereka akan melayani sesudah selesai mempersembahkan korban dan lain sebagainya. Ini berbicara tentang baptisan air dalam kehidupan orang percaya ketika kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kemudian Bapak Ibu, di sana ada kemah suci yang terdiri dari dua, yaitu ruang suci dan ruangan maha suci. Di sana kita melihat di pintu kemah ini berbicara tentang tahapan setelah kita dibaptis, yaitu kita mengalami baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang kepenuhan dan baptisan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di episode ke-50 atau 51 ya. Kita menjawab pertanyaan dari netizen ya yang bertanya. Kemudian meja roti pertunjukan atau meja roti sajian ini berbicara tentang kehidupan yang terus dipenuhi dan terus mendapat asupan firman Tuhan. Roti adalah makanan bagi manusia jasmaniah kita dan firman Tuhan adalah asupan bagi manusia batiniah kita. Pelita ini terus menyala, ya, pelita ini menunjukkan kehidupan yang terus diterangi oleh firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Kita diharapkan, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia dimanapun kita berada. Memancarkan kasih Tuhan, memancarkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan dimanapun kita berada. Kemudian mezbah dupa ini berbicara tentang doa dan penyembahan, yang mana dupa ini terus naik, ya asapnya menunjukkan hidup doa dan penyembahan kita yang terus naik di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar waktu kita ada di gereja atau waktu kita menyembah Tuhan, tetapi dalam kita bekerja sehari-hari pun aktivitas kita ini dalam satu doa dan penyembahan kepada Tuhan.
Kemudian kita akan masuki ruangan Maha Suci atau ruang Maha Kudus. Di sana dibatasi dengan pintu tirai atau tabir, yang ini berbicara tentang manusia yang berusaha untuk melakukan setiap kehendak Tuhan, namun tidak mampu karena begitu tebal, ya, kedagingan manusia dan lain sebagainya. Maka ketika Yesus ada di dunia, pintu tirai di bait suci itu terbelah menjadi dua saat Yesus disalib. Menunjukkan Yesus adalah jalan kita untuk masuk kepada hadirat Tuhan, masuk kepada hadirat Bapa di surga, yang itu dilambangkan dengan tabut pendamaian, ya, tabut perjanjian, peti perjanjian, di mana di sana ada hadirat Tuhan yang luar biasa, ada perjumpaan relasi antara manusia dengan Tuhan dalam satu keintiman. Melalui siapa kita dapat masuk ke sana? Melalui pribadi Yesus, iman kepada Tuhan Yesus. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian di waktu yang lalu kita belajar tentang berproses dalam menjalani hidup. Ini merupakan sambungan di waktu yang lalu tentang proses. Dan kita melihat ayatnya di Keluaran 36 ayat 8. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari linen halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain gerimitsi. Dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu. Nah, di sini waktu lalu kita berbicara tentang proses, tentang tenun, tentang lenan. Semua itu adalah melewati proses yang panjang, dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. Ya, kita melihat Bapak Ibu, untuk mendapat lenan perlu proses yang panjang dan harus dilakukan dengan ketelitian dan kehati-hatian. Demikian pun hidup kita sebagai bait Tuhan oleh anugerahnya akan terus mengalami proses pembaharuan menuju pada kesempurnaan sesuai dengan gambar pencipta kita. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang proses, ada satu proses dari ulat, ya, menjadi kupu-kupu, metamorfosa, dari larva menjadi ulat, kemudian dia menjadi kepompong, barulah keluar kupu-kupu yang indah. Dari hal yang mungkin kita lihat menggelikan, menjijikan, tapi kemudian kita melihat dia menjadi hal yang indah, ya, ulat, kepompong, kupu-kupu, ya, ini menjadi luar biasa indah dalam setiap kehidupan kita ketika kita melihat bahwa di sekitar pun ada banyak proses yang terjadi. Di alam sekitar pun ada banyak proses yang terjadi. Dan kita pun Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya mengalami proses demi proses dalam kehidupan kita. Di Pengkhotbah 3 ayat 1, ya, berbicara tentang proses, tentu ada waktu atau masa. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ya. Maka kita melihat tokoh-tokoh di Alkitab pun berproses. Abraham misalnya, di Roma 4 ayat 16, bagaimana dia menjadi bapak orang beriman, tapi itu pun melalui proses, bagaimana dia harus mengalami mungkin keraguan-raguan kepada janji Tuhan, bagaimana dia harus mendapati fisiknya lemah, terbatas, tapi kita melihat janji Tuhan itu nyata, kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan Abraham dan juga Sarah, sehingga mereka dikatakan mendapat satu mujizat Tuhan, ya, kelahiran Ishak. Kemudian Yusuf pun demikian Bapak Ibu, dalam hidupnya berproses. Ketika dia harus menjadi anak yang begitu dikasih orang tuanya, tetapi kemudian saudara-saudaranya iri hati kepadanya. Kemudian akhirnya dia dimasukkan ke sumur kering, dijual kepada para pedagang budak, dijual ke Mesir, menjadi hamba Potifar, difitnah, dimasukkan penjara, dilupakan, dan lain sebagainya. Sampai satu ketika dia tampil, dia mengartikan mimpi Firaun, kemudian dia dijadikan orang kedua di bawah Firaun di Mesir. Dan pada akhirnya dia bertemu kembali dengan saudara-saudara yang telah menyakitinya. Tetapi apa yang dikatakan Yusuf di Kejadian 50 ayat 20, engkau telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan,
demi memelihara suatu bangsa yang besar, luar biasa. Yusuf, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali kita kalau ada di posisi Yusuf, punya kuasa, mungkin kita akan berpikir membalas dendam. Tetapi Yusuf melihat dari perspektif firman Tuhan, bagaimana dia lebih takut akan Tuhan, dia lebih mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya. Musa pun demikian Bapak Ibu, artinya Musa adalah diangkat dari air, diangkat oleh siapa? Oleh putri Firaun. Saat itu bangsa Israel begitu takut karena anak laki-laki akan dibunuh oleh orang Mesir karena jumlah mereka menjadi sangat banyak di tanah Mesir. Akhirnya mereka dijadikan budak. Tetapi Musa dikatakan mendapat belas kasihan Tuhan, ya. Orang tua dan saudaranya membuat satu tempat untuk Musa ini di sungai, kemudian Musa ini ditaruh di tempat tersebut, sungai itu mengalir, ternyata putri Firaun yang kemudian menjumpai bayi Musa. Dia diangkat menjadi putra, ya, putra kerajaan. Dia diangkat di bawah asuhan putri Firaun, di bawah asuhan dari pengajar-pengajar Mesir. Meskipun ibunya juga ada ya sebagai yang inang menyusunya. Tapi kemudian di waktu besar dia menyadari panggilan hidupnya, dia memilih menderita bersama dengan bangsa Israel. Kalau di Ibrani katakan daripada menikmati kesenangan sesaat, ya. Itulah Musa. Yesus kita melihat Bapak Ibu dalam masa menjelang Paskah ini, kita melihat dia juga dikatakan sebagai Tuhan yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia, merendahkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian, merendahkan dirinya untuk menjadi teladan bagi kita sekalian. Berproses bersama Tuhan membuat iman kita semakin bertumbuh dan akan terus membuahkan kerendahan hati dalam kita menjalani hidup. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita bahas di waktu yang lalu, bagaimana hidup ini yang memang terus berproses. Proses ini akan semakin membuat kita mengerti kehendak Tuhan ataukah membuat kita semakin kecewa, melawan Tuhan dan lain sebagainya. Harapannya seperti para tokoh Alkitab kita terus berproses dan kemudian kita terus semakin beriman dan terus rendah hati, mengerti kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di sore hari ini berbicara tentang perlindungan Tuhan di padang gurun kehidupan. Hidup ini bisa digambarkan seperti padang gurun, perjalanan yang kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, kapan selesai. Tapi kita terus berjalan di padang gurun kehidupan, yang artinya ada banyak mungkin panas, dingin, terik, matahari, artinya masalah demi masalah, ancaman, dan lain sebagainya. Tetapi kita percaya pada pertolongan dan perlindungan Tuhan. Ayatnya masih sama, kita buka di Keluaran 36 ayat 8. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari linan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu. Di sini saya memfokuskan bukan ke lenan atau tenunnya lagi, tapi kepada 10 tenda. 10 tenda dari lenan halus dipintal benangnya. Kemudian kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 14. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda dibuat orang. Nah, setelah tenda-tenda tadi dikatakan kemudian ada lagi atap kemah dari tenda-tenda yang terbuat dari bulu kambing. 11 tenda dibuat orang. Kemudian juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Jadi ada dari kulit kambing, kemudian ada lagi tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan ada lagi tudung dari kulit lumba-lumba. Jadi di sini apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, betapa berlapisnya
baik kemah, tenda, tudung yang menutupinya atau atapnya ya, bahasanya seperti itu. Berlapis-lapis, tadi ada 10 lapis, ada 11 lapis, ada lagi tudung, ada lagi tudung. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita bisa melihat ya kurang lebih ini gambaran bagaimana ada eh, tenda dari lenan yang dipintal benangnya, kemudian ada kulit kambing, kemudian ada kulit domba jantan, kemudian ada juga kulit lumba-lumba. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya begitu berlapis-lapis yang menudungi kemah ini, Bapak Ibu. Berlapis-lapis tudung tenda ini berbicara tentang apa? Tenda dan tudung yang berlapis-lapis berbicara tentang perlindungan Tuhan bagi umatnya di padang gurun. Di padang gurun itu ada banyak ancaman, panas dingin ekstrim, ada binatang liar, dan lain sebagainya. Kita melihat apa yang dikatakan Yosua di Yosua pasal 24 ayat yang ke-17. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-17. Ya, Yosua 24 ayat 17 dikatakan di sana, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Jadi Bapak Ibu kita melihat perlindungan Tuhan ini diakui oleh bangsa Israel. Yosua kemudian mengingatkan lagi, Tuhan Allah kita, dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kemudian apa? Melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kita. Kemudian apa? Melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa-bangsa yang kita lalui. Ini Bapak Ibu. Perlindungan Tuhan yang nyata dalam kehidupan umat Israel setelah mereka dikatakan dipimpin keluar dari perbudakan. Jadi Bapak Ibu ada perlindungan Tuhan yang terus menyertai kehidupan umatnya. Kemudian kita melihat satu lagi tadi yang dikatakan ada di Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kala jengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air, dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Apa yang kita lihat di sini? Ada kekeringan, ada kedahsyatan, baik tentang cuaca dan lain sebagainya, dan ada binatang ganas, ular-ular yang ganas serta kalajengking. Tanahnya juga gersang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah perlindungan Tuhan, ancaman dalam kehidupan umat Israel waktu itu. Kita pun, Bapak Ibu, di dalam dunia ini seringkali orang menggambarkan sebagai padang gurun kehidupan. Kita mengalami berbagai macam mungkin panas, dingin, artinya musim akan terus berganti. Dalam arti musim secara alami maupun musim mungkin kita pernah keberkatan, sekarang lagi seret, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi ancaman-ancaman dari mungkin berbagai macam hal. Dari kalau dikatakan tadi binatang yang ganas, ular-ular yang ganas, kalajengking, berbicara tentang berbagai macam ancaman baik dari dalam keinginan kita sendiri, baik dari luar, godaan dan lain sebagainya dalam kita menjalani padang gurun kehidupan ini. Maka hanya di dalam Tuhan kita mendapat perlindungan. Perlindungan yang dikatakan berlapis-lapis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perlindungan yang luar biasa ketika kita ada dalam Tuhan. Seperti kemah tadi dilindungi, ada kemahnya 10 tenda, ada lagi 11 lapis tentang kulit kambing, kemudian ada lagi kulit domba jantan, kemudian ada lagi kulit lumba-lumba, ya.
Ini menjadi gambaran Bapak Ibu berlapis-lapisnya perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, selain itu, tenda dan tudung yang berlapis-lapis juga berbicara tentang ketenangan saat kita berada di dalam kemah tersebut. Tidak terlalu mendengar kebisikan di luar, kebisingan di luar. Adem ya Bapak Ibu. Saya gambarkan seperti sistem peredam kalau di studio atau di tempat-tempat yang khusus untuk mendengar musik dibuat lapisan-lapisan, ada lapisan-lapisan. Untuk apa? Untuk orang itu bisa menikmati apa yang ada di dalam dan tidak terlalu mendengar kebisingan di luar. Di sisi lain, orang luar juga tidak terlalu mendengar apa yang ada di dalam. Nah, kemudian kita melihat Bapak Ibu inilah peredam dalam studio. Artinya kain-kain tersebut selain memberikan kenyamanan, keamanan, tapi juga ketenangan. Selain memberikan perlindungan, tapi juga ada ketenangan bagi orang yang berada di dalamnya. Selain itu juga adem Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam arti dari cuaca, dari suara bising, dan lain sebagainya. Maka tenda dan tudung tadi selain berbicara tentang perlindungan, tapi juga adanya ketenangan dalam kehidupan setiap kita yang menjalani padang gurun kehidupan ini. Maka hanya dalam hadirat Tuhan kita mendapat ketenangan. Ya. Dikatakan di Mazmur 91 ayat 1-2, orang yang duduk dalam pelindungan Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ini luar biasa. Di mana kita saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita ada dalam pelindungan yang Maha Tinggi, ada dalam naungan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Kita jangan membayangkan kita harus membangun tenda, kemudian berlapis-lapis seperti zaman dulu, bukan. Tetapi Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita dan naungan kita dimanapun kita berada. Baik di rumah, di tempat kerja, di tempat kuliah, tempat sekolah, baik kita sedang dalam perjalanan, di jalan raya dan segala macam, Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita. Baik ada ancaman, tekanan, dan lain sebagainya, Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita. Ini ayat yang sangat terkenal. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ada perlindungan tadi, kemudian ada ketenangan. Semuanya bersumber dari mana? Tuhan, Allah sendiri. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu ada lagunya ya. Dan ini menjadi satu pengalaman dalam hidup kita Bapak Ibu. Hanya di dalam Tuhan ada perlindungan dan ketenangan. Maka saya katakan ini hanya di dalam Tuhan saja kita mendapat perlindungan dan ketenangan dalam menjalani padang gurun kehidupan dunia ini ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar dari tudung dan tenda tadi ada perlindungan berlapis-lapis yang bukan saja membuat kita aman, nyaman, tetapi juga tenang dalam menjalani hidup ini. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, dan biarlah kita hanya berlindung di bawah perlindungan Tuhan, bernaung di bawah lindungan Tuhan saja. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk mengerti bahwa hanya di dalam Engkau saja kami mendapat ketenangan, kami mendapat perlindungan, kami mendapat jaminan ya Tuhan, dalam kami menjalani padang gurun kehidupan ini. Ada banyak mungkin hal-hal yang menyesakkan hati kami, hal-hal yang kemudian membuat kami tidak tenang. Tapi mari Tuhan, ajar kami selalu berlindung di bawah sayap-Mu Tuhan. Berlindung di bawah naungan-Mu ya Tuhan. Ajar kami selalu menanti-nantikan Engkau, sebab orang yang menantikan Engkau akan mendapat kekuatan yang baru yang daripada-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dalam pergumulan mereka apapun Tuhan, Engkau yang menolong. Terima kasih Bapa, kami sudah terima firman-Mu, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus